dari yang telah dibacakan Qori tadi ada lafadz-lafadz yang mungkin kurang jelas atau pemahaman yang kurang begitu dimengerti, silahkan ditanyakan. Selanjutnya nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Qori dan akan dikembalikan kepada anggota musawirin. Ya Toreh, Ustaz Busiri. Terima kasih pimpinan. Melelekas. Pertanyaan kami nikah neng lafad wa kunu turatibin au ba'duhu ila angkol alal aujah fihima. Nikah. Si pertama, si perlu diperjelas nikah nisfu Ramadana. Nisfu Ramadana nikah tanggal sanapa? Mungkin sanika. Sudah ada pertanyaan satu dari Al-Ustadz Busiri yang ditanyakan dalam lafadz wa kunu turatibin. Mulai dari lafadz wa kunu turatibin sampai pada lafadz wa qiyamuhu yang menjadi titik pertanyaan. Di sini beliau menanyakan nisfu Ramadan ini sebenarnya mulai dari kapan? Tanggal berapanya? Apakah terbenamnya matahari tanggal 15 atau tanggal 14 atau subuhnya? Itu nanti mungkin bisa diperjelas. Kami persilahkan menjawab dulu. Atau yang lain? Yang lain mungkin satu dulu kita selesaikan baru pindah pada pertanyaan yang lain. Ngereng saya jawab selain Ustadz Fausen. Pemahaman dulu. Tapi yang menjadi titik tekan di sini adalah nisfu Ramadan ini penjelasannya di tanggal berapanya? Mungkin di tanggal 16. Nah, di tanggal 16. Tanggal 16. Mungkin selain lebih jelas mungkin. Ya Toreh, mungkin bisa dilengkapi jawabannya dari wa kunu turatibin sampai nikah duna kunutun nazilah. Paring muradiyah, paring pemahaman, kemudian titik tekannya di nisfu Ramadan. Ngereng. Lebih saya pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan yang diminta oleh moderator tadi bahwa untuk jawaban muradiyah dulu ini termasuk dari sebagian sunat ab'ad yang kalau ditinggalkan itu harus atau sunat sujud sahwi itu meninggalkan kunut rotibin atau kunutnya sebagian sholat rawatib atau sholat subuh yang ada kunutnya, atau meninggalkan sebagian kunut. Tadi kan kalau di tasahud awal itu al-fatnya ya, kalau yang berdiri itu qiyamnya. Wahwa ya, yang dimaksud kunut rotib itu adalah kunutus subuhin, dan juga wa witrinis fi Ramadan, dan kunutnya sholat witir ketika sudah separuh bulan Ramadan, tidak termasuk kunut nazilah atau kunut yang dilaksanakan ketika banyak musibah turun. Yang jadi titik poin ini kan apa? Nisfi Ramadan itu menurut saya separuh dari bulan Ramadan. Jadi kalau umpama bulan Ramadannya ada 30, maka sejak tanggal 16 Mon lekor ya, separuhnya berapa itu? Dari tanggal 15. Yang penting saya tidak mau keluar dari separuh ini karena redaksinya nisfun, begitu ya. Sementara begitu. Ya, terima kasih. Mungkin beda lain.
Corak semula lebur jabatan Pak Husain nih. Gus mau mungkin. Kami sampaikan ada dua mujawib yang mungkin terkait pemahaman dan muradiyahnya dari awal sama mungkin. Hanya saja untuk mujawib yang pertama di Witri Nisfi Ramadan ini beliau langsung menekankan tanggal 16-nya tanpa melihat bulan Ramadan itu 29 hari atau 30 hari. Sedangkan mujawib yang kedua ini agak beda dan mungkin beda dari umumnya. Jadi kalau Ramadannya itu 29 hari, maka nisfi Ramadannya bisa dari tanggal 15-nya. Kalau 30 hari, maka nisfi Ramadannya dari tanggal 30-nya. Iya, intinya tergantung. Mungkin ada referensi dari mujawib yang kedua. Iya. Kalau untuk referensi secara jelas itu belum menemukan, Dor. Tapi saya melihat dari kata nisfunnya saja. Siap, siap. Saya kembalikan kepada Sail dan semua anggota Musawirin. Ya, terima kasih Bapak Mujawib. Saya terima dan juga menghargai jawaban Anda bahwa kata-kata nisfun itu memang separuh kalau diartikan ke bahasa Indo. Cuma seandainya mujawib itu ada ibarat yang konkret atau yang jelas, ini tentu kami dan teman kami ini bisa menerimanya. Itu kan cuma ibaratnya pakai kata-kata nisfun dan ternyata setelah mendengar dari penjelasan nisfun itu adalah separuh yang kedua katanya. Bahasa takribnya kan nisfus sani atau nisful akhir. Cuma pendapat yang kedua ini seandainya ada ibaratnya ini bisa diterima, tidak membingungkan ini. Karena memang fenomena atau kejadian dalam bulan Ramadan itu kan kebanyakan 29. Jadi untuk menentukan nisfus saninya itu tanggal berapanya. Terima kasih. Mungkin yang lain. Mungkin untuk tanggapannya cukup ya. Yang lain mungkin bisa mendukung, baik mendukung mujawib yang pertama atau yang kedua. Bahwa yang menjadi pertanyaan Sail ini istilah separuh bulan puasa ini kan menurut mujawib, saya angkat mujawib yang pertama saja ini ya, adalah separuh akhir. Oleh karena itu dihitung tanggal 16-nya. Mungkin ada ibaratnya, dan itu tanpa melihat 29 hari atau 30 hari. Persilahkan. Dalam permasalahan ini kalau yang diriwayatkan Abi Daud itu kan hadisnya wa yaknutuna fil witri fin nisfil akhir min Ramadan. Terus di sini juga ada redaksi hadis wala yaknutu illa fin nisfil baqi min Ramadan. Nisfil baqi. Jadi bahasanya ini bukan spesifik pada hitungan hari. Ketika sudah nyampe separuh, berarti setelah separuh itu anisful baqi, di sana dianjurkan yang namanya kunut. Ya, masalah ala Syafi'i memang ini juga separuh daripada bulan Ramadan yang akhir yang kedua, atau setelah nyampe 15 hari berarti kan itu terus nisful baqi, dan di sananya disunahkan yang namanya kunut. Alal khilaf, kalau ulama-ulama yang lain ada yang menyatakan tidak setiap malam kunut dan seperti itu. Cuman kalau madhab Asy-Syafi'i itu menyatakan la yaqnutu illa finish fil baqi. Jadi bahasa al-baqi ini menurut saya itu ya adalah ketika sudah nyampe separuh dari sebulan, lumrahnya 30, berarti setelah ketika nyampe 15 hari berarti nisful baqi, separuh yang tersisa. Nah, entah nyampe ru'yatnya tanggal berapa kan ini tidak menjadi bahasan. Karena yang jadi apa tolak ukur dalam penentuan itu kan ru'yat yang pertama, seperti itu. Mungkin cukup ini moderator ya. Terima kasih. Ini sudah ada jawaban, tapi mungkin untuk lebih tahkiknya, apakah ada dari musawirin ini yang mungkin bisa menyalahkan atau punya ibarat lain terkait tentang nisfus sani?
seperti tadi dari awal itu Pak Moderator ya. Kalau cuman ibarat nisful akhir atau nisful baki itu kayaknya tidak pas langsung memutuskan permasalahan ini. Yang oleh anggota utara langsung lupakan saja begitu. Karena itu maksud dari ibarat tadi yang dibaca oleh Pak Sahrul itu cuman biar tidak melakukan kunut itu di nisful awal. Ini arti separuh pertama. Lakukanlah kunut itu di separuh yang terakhir, artinya tidak memutuskan, tidak menentukan titik mulainya nisful akhir, begitu. Mungkin punya ibarat tanggapan yang jelas mungkin? Ya karena di sini tuh bertanya untuk menentukan permulaan nisful akhirnya itu kami bertanya, sedangkan ibaratnya yang dipakai itu kan cuma seperti itu. Berarti realita sama-sama banyak tidak yang ibarat memulai, ya? sebentar, realitanya ada yang memulai dari tanggal 15, dari tanggal 16 itu karena tidak ada kejelasan tertentu. Masalahnya gini, ada di Bejuri itu penetapannya kunut itu kalau salah maka harus sujud sahwi. Karena itu hukumnya makruh kan. Seandainya itu misal kunut hitungnya nisfus sani itu malam 15, ya kalau clear itu kan harus sujud sahwi. Nah. Itu. Okay. Cara yang disunnahkan kunut di bulan Ramadan atau tarawih, pelaksanaan tarawih itu di tanggal 16-nya. Ini juga diilhakkan kepada nisfu Sa'ban. Puasa separuh akhir nisfu Sa'ban itu kan makruh dan itu hitungannya tanggal 16-nya. Nah, mungkin cukup, berarti kesimpulannya kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi jika meninggalkan kunut di sholat subuh atau meninggalkan kunut di separuh akhir bulan Ramadan. Kapan separuh akhir bulan Ramadan? Tanggal 16 kebudi. Jadi menabi tak akonot neng tanggal 16 kebudi, maka sunat untuk melakukan sujud sahwi. Jika tidak ada, kami pindah pertanyaan. Ini betul-betul wajib apa sekedar wajib-wajib di dalam sujud sahwi? Atau bolehkah kalau diumumkan? Ini kan kalau orang itu mau melakukan sujud sahwi ya, karena faktor yang sudah maklum itu. Ini wajib niat. Jadi tidak pas dimutlakkan. Kalau saya mutlak terus tidak ada niat, tapi cuman mau mengerjakan, ya kosdunnya ada sih, cuman tidak ada niat. Pertanyaannya, gambaran niatnya itu seperti apa ketika melakukan sujud sahwi? Apa harus nama itu? Glenon saja. Qauluhu bi ayyak sudahu ay sujudi bi qalbihi wala yajuzu lahu ay yatalaffadhu bima qasadahu falau talaffadhu bihi batalat. Artinya ketika kita mau melakukan sujud sahwi, kita cukupnya dalam hati saja, tidak boleh kita nawaitu sujud sahwi. Artinya menyengaja asajja sujud sahwi benih Pak Romoro langsung gludur sujud sahwi. Jika demikian maka sholatnya batal lagi. Mun nawaitu sujud sahwi batal. Kenapa? Mungkin sudah cukup ini kata ada tanggapan mungkin pengertiannya adalah yang dimaksud wajib untuk niat sujud sahwi, dia ketika ingin melakukan sujud sahwi harus berniat untuk melakukan sujud sahwi. Harus ada keretanya. Kalau langsung bi ayat sidahu itu cukup. Ini kok kalau menyinggung bahasa niat itu kan harus qasdu fi'lihi. Artinya umpama digambarkan engkau sujud sahwi di dalam ate. Tapi saya sendiri dan mungkin Gus Mujali tidak ada kretek-kretekan ketika sujud sahwi kan. Berarti dalam hati itu asajja. Begini saja. Asajja. Ini kan ada moderatornya. Iya. Jawaban sudah ada bahwa ketentuan sujud sahwi dia wajib untuk menyengaja. Asajja sujud sahwi. Benih romoro langsung toju. Karena ketika demikian maka dianggap batal sholatnya. Jika ada tanggapan mungkin dipersilahkan secara ibarat mungkin. Berarti asajja nikah benih kertak kayak asajja lagi. Lain bahasa. Tapi yang dimaksud ini sama. Artinya tidak ada jawab. Yang dimaksud di sana berarti harus ada tujuan melakukan sujud sahwi. Benih Pak Romoro langsung sujud demikian. Kan dikit Dibun Allah kan ento subhana man la yanamu wa la yasbu. Maksudnya Allah selok lepas selok tedung ki. Kan iki fa in kila kaifa sah ma annahu
kaifa saha sallallahu alaihi wasallam ma annahu la yaqa'u sahu illa min al-qalbil ghafilatin ilahi ujibu bi annahu ghaba an kulli ma siwallah fasaha an ghairihi ta'ala wastagol bi ta'dimillah faqat dekadinto aban tu dapun sekolah kadinto kait katipan apa lopan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapun ma annahu la yaqa'u sahu illa min al-qalbi lo detik kalau anda kecuali dari ate selopah lo pada pangeran ki ujibu annahu ghaba an kulli ma siwallah berarti lepas itu kak. Oke, terkait sujud sahwi mungkin boleh dukungan ibarat bahwa saya maksud wajib melakukan niat sujud sahwi nggih lo mah langsung toju agar tek melakukan sujud sahwi. Dalam permasalahan intiqalul arkan ya min ruknil awal ila ruknil tsani itu di sana kan harus ada konsep niat juga. Cuman gambarannya semisal ada seseorang ingin ruku kok dia kaget gara-gara bunyi petasan jedar Pak, aduh ini kan tidak sah, yajibul i'adah. Nah dari sini yang dimaksud di sini niatnya adalah qasdul fi'lis sujudi sahwi. Ketika kita untuk di dalam hati sudah bersamaan untuk sujud dengan niat di dalam hati itu sudah cukup. Sebagaimana kita pindah rukun dari ruku ke i'tidal, kan seperti itu. Kalau kita i'tidal dari ruku tanpa adanya qasdun atau niat untuk i'tidal maka itu tidak sah. Ya terima kasih itu. Ngereng Tan Mujeli. Kalau rukun-rukun fi'li itu sebenarnya kan yang penting tidak ada sorif itu kan. Yang penting tidak ada sorif. Setiap kita ruku i'tidal tidak harus ada selalu muncul qasdu baru kan. Yang penting gerak kita itu bukan karena ada sesuatu. Jadi mengalir apa adanya seperti rukun sholat, tidak karena ada sesuatu. Kalau sujud tilawah itu, sujud tilawah ya, mohon maaf bukan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah memang rukunnya ada. Jadi sujud tilawah rukunnya nomor hitung qasdu. Karena memang dia kan tidak dalam sholat. Jadi baca ayat Quran, yasjudun, kemudian mau sujud tilawah maka nawaitu sujud tilawah Allahu akbar. Lah ini masuk akal. Cuma kalau di dalam sholat kan harus niat. Lah iya. Jadi terasa aneh gitu seperti tadi sujud sahwi harus ada qasdu. Qasdu itu kan kalau seperti di Safinah dalam atau kitab ini yang menjelaskan niat al qasdu huwa usolli. Nah, jadi kalau dalam sholat qasdu itu niat saya sholat kan begitu. Jadi kalau qasdu dalam sujud asjudu niat saya sujud begitu di dalam hatinya. Sementara saya rasa gak pernah kita mau sujud sahwi masih akan tetap asjudu gitu kecuali Ustaz Syahrul katanya tadi. Karena begini, kenapa Kiai Musonib dalam sujud sahwi kok ujubun niyah mewajibkan harus ada niat, gambarannya bi ayak sidah tadi karena ini hal yang dikerjakan oleh musolli ya, dikerjakan oleh musolli sesuatu yang tidak ada ya, atau bisa kita simpulkan kenapa ya karena tersebut ya melaksanakan atau mengerjakan hal-hal atau sesuatu yang dilarang sehingga ini harus beda dengan istilah sujud tilawah tadi. Kalau sujud tilawah kalau di luar ya, wajib sholat wajib niat, kalau di dalam sholat tidak wajib niat sujud tilawah. Kenapa? Karena rentetan asbabus sujudnya, sebab sujudnya adalah satu paket dengan hal-hal yang dianjurkan sholat. Lah enggak, kalau sujud sahwi ini ada sebabnya dia mengerjakan hal-hal yang terlarang. Karena baca ayat dianjurkan kan begitu, polemiknya begini. Al-ma'thur atau al-ma'mur dengan al-manhi. Ketika dia kok tidak wajib niat sujud tilawah di dalam sholat karena dia membaca hal-hal yang memang dianjurkan. Lah kenapa kok sujud sahwi harus niat? Ya karena dia mengerjakan sesuatu yang dilarang. Jadi perbedaan dari dua sebab tadi yang menuntut wajib niat atau tidak. Lah gambarannya bukan pas asal jeka ada langsung iktiron muktarinan ma'al fi'li sujud. Sujud sahwi. Lah itu sudah cukup. Tidak harus kita talafut qiblah atau prakteknya sebagaimana sujud tilawah di luar sholat itu kan melafatkan terlebih dahulu atau sholat qibla takbiratul ihram. Lah ini enggak langsung bi ayyaksidah fi'li sujud. Dia asajah untuk asojud langsung asojud ini kan pun cukup. Coba cari keterangan kalau tanpa niat batal.
Coba mungkin begini. Dari ibarat yang ada, ini kan pemahamannya seperti tadi. Mungkin dari anggota Musawirin atau dari Gus Mujadi punya ibarat yang mengatakan meskipun tanpa niat ini nggak masalah, nggak batal. Nah, coba dipersilahkan yang mau menanggapi biar permasalahan ini tidak alot. Karena sebenarnya ini pertanyaannya dan saya rasa mudah. Hanya saja mungkin karena sudut pandang pada satu ibarat tanpa ada ibarat dukungan yang lain, ini akan memperlambat nanti. Pimpinan, Ya. mungkin pertanyaan awal tadi kan dari Sail, kapan niat Begini Tan, untuk melakukan sujud sahwi? pertanyaannya ini mungkin saya ulangi kembali, apakah memang benar wajib niat melakukan sujud sahwi? Dan kalau memang wajib, gambarannya atau becaran gak dinapa? Dijawab oleh mujawib, orang yang melakukan sujud sahwi itu memang wajib untuk berniat. Tapi gambaran niatnya sepenting asajah ilm ateh asujud sahwi dengan ibarat yang telah ditampilkan. Jadi mungkin dari Sail sehingga menimbulkan kebingungan tadi ya. Coba kita kaji bersama di dalam teks inda syuru'ihi nikah. Inda syuru'ihi nikah, kapan kita niat itu untuk melakukan sujud sahwi? Mungkin berangkatnya dari situ kejanggalan dari Sail. Ada jawaban mungkin Jawabannya dari sampean? Engki ada. Ya, kalau langsung bisa dijawabkan. kita mengkaji dari teks inda syuru'ihi. Berarti Ketika melakukan sujud sahwi kita wajib untuk niat. sama berarti ya? Ya sama. Cuma artinya biar saat tidak terlalu bingung. Saat mau melakukan sujud sahwi, kita harus ada niat atau ada qasdun melakukan sujud sahwi. Kapan niatnya itu memang kan sudah jelas inda syuru'ihi itu ketika dia itu mandang atau sudah dia itu bergerak melakukan sujud sahwi. Cuman di sini untuk mempraktekkan apa dalam hati itu harus saya sujud sahwi, ada kerentek seperti itu atau cuman ada qasdun secara pribadi, secara bukan hati tapi iya memang kan iya. Soalnya ya meskipun talafut ya keterusannya tadi yang sempat dibaca itu, saya khawatir itu akan jadi semacam penambahan pekerjaan yang merepotkan ketika mau sujud sahwi. Talafut itu kan di sini kan juga dibatasi ya. Talafut itu ilat batalnya bi'adamil ittiror. Artinya kalau dia tidak ittiror, talafut itu tidak batal, kan seperti itu. Mungkin bisa dibacakan ibaratnya. Itu ada. Mana? Falau talaffadhu bihi batalat salatuhu kama istau jauhu fit tuhfah wan nihayah wa illa luhu bi'adamil ittirori ilaihi. Kalau secara berpikir kalau ini kan sujud sahwi lagi, saya bahas sujud sahwi dan bentuk niatnya kan cuman qasdu fil qalbi, tak harus dilafatkan kan, yang disebutkan harus qasdu pokok beri saja. Tergambar punten ketika kula ben sampean mau melakukan sujud sahwi itu tanpa qasdu kan pada biar yang gelintur tak ada qasdu lo saja. Misalnya ketika fil alamin ka hamidul majid itu ketika kita sujud jelas itu sudah ada qasdu, karena kula ben sampean nikah enggak aja gila lakonot, makanya qasdu untuk sujud sahwi kan tidak harus saya lihat sujud sahwi seperti itu kan qasdu sujud sahwi sudah ada di situ. Maka qasdu sujud sahwinya itu kan ada saja nih kan bentuknya seperti itu. Bentuk niatnya qasdu itu sudah bagian daripada niat dalam kasus ini ya. Jadi menjawab dan gula secara menurut pikiran dan gula, kita melakukan sujud baik itu sujud tilawah, sujud sahwi dan sebagainya itu kalau tanpa ada qasdu kan kayaknya tak akan mamung, akan gelenun, geger tibi. Karena ketika kita sujud itu mesti ada saja, ada qasdu di situ. Apalagi ini sujud sahwi yang didasari dengan ada sunat abad yang ditinggalkan. Sehingga ketika kula bersampean selesai fil alamin ka hamidul majid itu kan layak nggak gila, oh ya gila udah saya kelepain, makanya ditambul kalaban sujud sahwi, maka qasdunya sudah ada di situ. Menurut dan gula sudah ada qasdu sehingga kata-kata tajibun itu sudah tercover. Ya. Kayak Bisa langsung Pak Moderator, langsung ya, karena langsung. Saya pas ingat cerita seperti ini Pak Promos, ketika orang sudah selesai mengerjakan wudu untuk sholat fardu,
Dia itu berjalan mau takbiratul ihram, menghadap kiblat, itu kan sudah qasdun. Kenapa ketika dalam takbiratul ihram itu ada niat lagi? Kan kasusnya seperti itu. Ketika dia menghadap kiblat mau sholat itu sudah niat sholat. Tapi kenapa ketika takbiratul ihram itu masih ta'arrud bil fardiyah dan lain sebagainya? Sama dengan itu. Dia itu memang mau sujud sahwi. Kalau Nggak, memang dicukupkan mungkin secara cukup, qasdunnya, kami cukupkan. bagaimana? Ini kayaknya terlalu melebar kemana-mana dan tanpa dasar. Mungkin yang mau menanggapi dipersilahkan dibacakan ibaratnya yang sekiranya bisa memperjelas ibarat yang ada kalau memang dianggap belum jelas, karena redaksinya saya rasa sudah jelas. Jika ada yang tidak sepakat mungkin bisa menampilkan, oh tidak bisa, bukan seperti itu, menurut saya jangan seperti itu, ibaratnya begini, silahkan dibacakan biar tidak terlalu malam. Karena ketika menurut saya tanpa ibarat, ini saya rasa kurang pas. Ini saya rasa sudah cukup kayaknya. Karena alasannya sudah jelas. Kenapa? Ini kan watajibuniyah kal istidrak minat tashbih as-sabiq. Kenapa istidrak at-tashbih? Ada keserupaan, sama-sama sujud. Cuman perbedaannya kenapa? Karena li'anna muqtadahu adamu wujubiha. Dalam permasalahan istidrak yang di awal-awal tadi itu kan menunjukkan seakan-akan tidak ada wajib niat. Nah ini dalam permasalahan ini wajib bagi imam munfaridun al-ma'mum. Terus wa nasuha wa qadiyatut tashbih innahu la tajibu niyati sujudus syahwi wa huwa qiyasu adami wujubu niyati sujudut tilawah. Gitu lah. Maka dipreteli sama Sohibut Tuhfah ya. Ini tetap diwajibkan. Kenapa? Karena kiasnya ini sudah berbeda. Kenapa? Al-fariq bainahuma. Yang pertama yang tidak menyatakan wajib, dia kiaskan pada sujud tilawah yang memang jelas al-matluba fi sholati fa syamilat niyatuha ibtidaan min hadhil haithiyah. Ketika orang sudah membaca surat sajadah, dia niatnya sudah masuk. Kenapa? Karena sudah terlampau pada bacaan surat sajadah tersebut, sehingga ujung-ujungnya al-matlubah niat al-matlubah sujud tilawah. Berbeda sama dalam permasalahan ini, sujudus sahwi falaisa sababuhu matluban fiha ya. Wa innama huwa manhyun anhu fala tashmulhu falam tashmilhu niyatuha ibtidaan fawajabat. Sujud sahwi ini kenapa kewajib niat? Ya karena pekerjaan yang terlarang yang harusnya abad itu dikerjakan kok tidak dikerjakan. Maka ini kan tidak ada suatu pekerjaan yang menanggung atau memasukkannya dari awal ibtidaan seperti itu. Menten kuliah sampean sedadah, mun maca ayat sedadah, surat sajadah secara otomatis sebelum ate kan ada nanti disunatkan sujud kan tidak nikah. Berarti niatnya sudah masuk pada sebab awal kita saat membaca. Lah sujud sahwi ini enggak. Kenapa? Karena suatu pekerjaan kita atau kelakuan kita itu adalah hal-hal yang dilarang. Meninggalkan ab'ad sebagaimana atau mengerjakan tambahan rukun dan semacamnya bi ghairi amd, maka di situ wujubun niyah. Mungkin jelas Ki? Itu kejelasan dari Sohibut Tuhfahnya. Oh, ada khilaf. Iya. Dipersilakan dibacakan, cuma terkait ibarat yang dibacakan tadi ternyata hal itu bukan khilafiyah. Di ibarat ini ya, di ibarat yang telah dibacakan akan tetapi seakan-akan kan tasbih. Seakan-akan serupa dengan sujud tilawah. Nah, karena ternyata di sini dijelaskan di akhir tidak serupa. Dipersilakan. Wajib niat sujud sahwi. Sujud sahwi tidak wajib. Terus dijelaskan bahwa dia itu tasbih mestinya kalau sujud tilawah disamakan dengan sujud, mestinya kalau sujud sahwi disamakan dengan sujud tilawah, mestinya sama-sama tidak ada niat. Ya. Kemudian dipreteli kalau sujud tilawah matlubun sebabnya, kalau sujud sahwi tidak matlubun sebabnya. Nah, tapi di kitab Tuhfah di Syarwaninya kan tadi itu kan yang di Tuhfahnya warna suha yang tadi Tuhfahnya. Kalau yang di Syarwaninya begini mengomentari qaulu lakin dan wajah al-farq. Jadi yang pendapat lebih kuat dibedakan dong antara sujud tilawah dan sahwi gitu kan, maknanya lakin dan wajah al-farq itu ya. Lakin dan wajah al-farq wifaqan li Syekhul Islam wal Muni. Jadi Tuhfah ini selaras dengan Muni Muhtar Syibili. Wa khilaf beda dengan nihayah Imam Rafi. Di nihayahnya kata apa? Mungkin beri kejelasan. Di nihayahnya begini, ibaratnya nihayah wa fihi nizam ka sujudit tilawah wal mu'tamad. Di nihayahnya bahwa dalam niat ini ada nizam, ada khilaf pertentangan ka sujudit tilawah seperti sujud tilawah. Jadi sujud tilawah juga ada yang mewajibkan niat begitu. Yang di nihayah wa fihi nizam ka sujudit tilawah.
dalam hal niat ini ada khilaf seperti sujud tilawah. Saya memahami berarti dalam sujud tilawah juga ada khilaf gitu. Wal mu'tamad, tapi tetap jangan al mu'tamad kama afta bihil walid, seperti yang dikatakan Bapak, berarti Imam Romli Kabir kan. Kalau yang nihaya kan Imam Romli Shogir. Seperti yang dikatakan Awalid yakni Imam Romli Kabir, wujubun niyya fi kullin minhuma. Wajib niat dalam sujud tilawah dan sujud sahwi. Menurut Romli Kabir sujud tilawah juga wajib niat menurut Romli Kabir. Ini yang mu'tamad versi Romli Kabir. Jadi dalam sujud tilawah ada niza, dalam sujud sahwi ada niza begitu. Tapi kalau dalam sujud sahwi ini yang al-mu'tamad yang niat. Kalau ngambil yang versi Imam Romli ini tidak ada kewajiban niat. Pahaman saya begitu. Bukan menurut saya, pahaman saya begitu. Ini sudah mulai ada tanggapan yang jelas. Cuma secara redaksi nikah memang redaksi mafhumnya ke sana, memang ke sana. Di nihaya itu mu'tamad memang mengatakan wajib, cuma tidak bisa dipungkiri bahwa di situ memang dipertentangkan, masih diperselisihkan antara apakah wajib atau tidak. Sayangnya di situ tidak ditampilkan, hanya langsung menampilkan al-mu'tamad wajib. Tetapi meskipun al-mu'tamad wajib versi nihaya tidak menutup kemungkinan kasus sujud sahwi ini sama dengan kasus sujud tilawah dalam hal wajib dan tidaknya. Kalau kunut itu ditinggal sengaja, kan juga sujud sahwi kan? Ya. Ditinggal lupa sujud sahwi, ditinggal sengaja juga sujud sahwi. Di sini begini, far'un hal tajuzu niyatu sujudis sahwi wa in sadara sababu amdan. Ini hal tajuzu bukan hal tajibu ya. Mestinya kan hal tajibu kalau memang ngambil pendapat tadi wajib niat. Enggak, jangan ke sana dulu, Gus. Ya, itu kan ya bentar. Okay. Jadi dia sengaja tidak kunut. Ya. Nanti kan juga sujud sahwi. Pertanyaannya, hal tajuzu niyatu sujudis sahwi wa in sadara sababu amdan. Apakah dia nanti ketika sujud sahwi itu boleh berniat sujud sahwi padahal dia tidak kunutnya sengaja? Ya kan? Jawab apa? Fihi nadharun wala yaqudul jawazu. Ada nadhar, tidak jauh dari kebenaran kalau dihukumi itu boleh. Berarti kalau dihukumi boleh, berniat, tidak berniat lebih boleh. Ya itu kan nanti tambah repot lagi kalau diteruskan gitu. Nah, kalau ibarat yang awal itu memang kodenya mafhum ke Gus Mujali tadi. Cuma kalau didukung dengan ibarat yang kedua saya rasa bukan, Gus. Karena hal itu kasus lain. Kasusnya ketika ada orang yang memang sengaja dia tarkul kunut, sengaja tarkul kunut. Saya tanya balik, mohon maaf, moderator dipotong. Yang tadi dari awal dibahas kalau mau sujud sahwi harus niat, ya kan? Ya. Kalau harus sujud sahwi harus niat. Itu apakah yang hanya ditinggalkan kunutnya karena lupa, apa juga yang karena sengaja? Kalau dijawab sengaja atau lupa, sujud sahwi mesti wajib niat. Maka di sini ada pertanyaan seperti tadi. Ya. Boleh apa tidak diniati sahwi padahal dia sengaja tidak kunutnya? Boleh jawabannya. Berarti kalau cuma boleh diniati sahwi, tidak diniati lebih boleh. Enggak, mungkin tidak ke sana dulu. Karena pemahaman yang seperti itu kan beda. Nah, sekarang kita konteksnya ketika kita sudah memang mau melakukan sujud sahwi, ya. Tidak membahas kita boleh sujud sahwi atau tidak. Ini yang kita bahas ketika kita memang mau melakukan sujud sahwi. Bukan boleh sujud, niatnya. Itu, iya yang saya maksud begitu. Ini dibedakan ya. Kalau pertanyaan Gus Mujali tadi, ibarat Gus Mujali tadi ada kasus. Ini memang sayangnya tidak dibahas dari awal. Memang dari musawirin tidak ada kejelasan apakah ini tarkul kunutnya amdan atau sahwan, tidak ada. Hanya saja ini langsung memvonis ketika memutuskan sujud sahwi. Ketika melakukan sujud sahwi, maka yang dibahas wajib niat atau tidak? Jawabannya wajib niat. Ketika melakukan sujud sahwi maka wajib niat. Di ibarat Gus Mujali tadi, ketika ada orang meninggalkan kunut amdan, apakah dia boleh sujud sahwi atau tidak? Mestinya ke sana. Nah, kalau memang mau dikejar, apa ketika dia melakukan sujud sahwi, arahnya ke sana nanti. Kalau sujud sahwinya tetap sunat. Yang dibahas di sini apakah boleh niat sujud sahwi? Kalau sujud sahwinya tetap sunat kan? Meskipun tidak kunutnya sengaja, itu tetap sunat sujud sahwi. Itu sudah maklum di konsep penyebab sujud sahwi. Atarokahu amdan aw sahwan, itu tetap sunat sujud sahwi. Yang takbir yang terakhir tadi itu masalah niatnya saja. Kalau memang dia memutuskan sujud sahwi, padahal dia sengaja,
Nah itu apakah boleh berniat saya niat sujud sahwi? Dijawab boleh, selama tidak diniati hakikatan. Kalau diniati sahwi hakikatan tidak boleh, karena dia tidak lupa, dia sengaja. Ya itu Ya. kan berarti ya. Coba dari biar berurutan, ini tetap ya, jangan pindah dulu, bahwa ada yang mengatakan tidak wajib niat ya. Karena pertanyaannya apakah wajib niat atau tidak? Jawaban yang pertama wajib niat. Ada yang mengatakan hilafiyah, ada yang mengatakan tidak wajib niat menurut Gus Mujalli dengan ibarat yang telah dibacakan tadi. Nah, mungkin yang ditanggapi kalau memang tidak setuju dengan yang mengatakan tidak wajib niat dengan ibarat yang telah dibacakan, silahkan ditanggapi ibaratnya. Ini ada ibarat sedikit saya bacakan. Enggak, ini sampean menanggapi atau mendukung Iya, atau bagaimana? Menanggapi. Dengan ibarat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu an niyatu biqalbihi la bilisanihi li'annahu in talafadha biha batalat sholatuhu ila qol. Fa idza takallama batalat sholatuhu wa idza sajada biduni niyatin amidan aliman batalat sholatuhu. Ini di kitab Madzhabul Arba'ah Asy-Syafi'i qaulu. Itu tanpa tanpa dibedakan antara tarkuhnya amdan atau sahwan, atau masih dibedakan? Tidak, harusnya tidak, karena itu tidak ngefek Ustaz. Makanya dari awal tidak dibahas amdan atau sahwan, nggak apa-apa, sholat sujud sahwi itu tetap sunnah. Nggak, makanya mungkin ini sampean punya pandangan, oh yang dibacakan Gus Mujalli tadi itu versi Imam versi Nihayah, mungkin ketika amdan begini-begini atau bagaimana, tidak ada ya, mungkin yang lain. Jadi beliau menanggapi ada yang mengatakan tidak wajib dengan redaksi ibarat yang telah dibacakan, bahwa tendensinya ternyata ada ibarat yang mengatakan ketika meninggalkan kunut secara sengaja maka dia hal yajibu niatu sujud sahwi amla, ternyata hal yajuzu. Masalah itu yang terakhir itu katanya sampean kan tidak perlu terlalu ditanggapi ibarat yang terakhir yang fakun. Ya. Dan yang ditekankan ibarat yang saya baca di yang awal. Aftawul Walid itu. Yang wifakon li Syekhul Islam Al-Nuni wa khilafan lin nihayah. Sudah ada wifakon dengan itu dan khilafan dengan sono. Berarti kan ada yang mengatakan tidak wajib. Masalah niat. Silakan. Kalau yang saya tangkap ini baru saya mendukung dari Mujalli tentang masalah niat tadi. Ada tidak wajib? Niat itu kan kalau di rentet ada titik perkhilafan, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kan begitu Winan. Bahkan di sini di Nihayatul Zen ya, ini tentang masalah niat ya. Ini senada dengan ibaratnya tasahhur tadi kan. Wala budda li ghairil ma'mumi min niyati sujud sahwi biqalbi duna lisanihi. Nah, kan tadi disinggung bahwa tentang masalah niatnya sujud sahwi itu yang wajib kan bagi munfarid dan juga bagi imam tok. Kalau makmum kan tidak. Iya. Sama Winan, sama. Dia kan tadi disinggung. Karena kalau makmum itu mutaba'ah kepada imam, maka niatnya cukup di imam. Makmum tidak usah niat seperti itu. Ya. Kemudian falau talaffadha biha batalat sholatuhu aw sajada bila niyatin batalat aidan. Ini kan ibarat saya ini kan mengarah kepada yang sifatnya wajib ya. Di dalam niat sujud sahwi. Ketika musolli itu tidak ada niat, angger sujud tok, maka itu sholatnya batal. Seperti itu. Ini sebenarnya yang menjadi kejanggalan ibarat Gus Mujalli tadi yang mengatakan di nihayah, ternyata ada redaksi yang menyatakan bahwa ini sebenarnya sama dengan sujud tilawah. Nazaknya sama, ada perselisihan di sana. Jadi yang saya minta, mungkin ada ketegasan ibarat di nihayah yang menyatakan ada hilaf di sana, atau yang menyatakan bahwa di nihayah ternyata tidak ada hilaf. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi yang mengatakan sebelah timur kalau tidak ada niat dalam sujud sahwi maka sholatnya batal, ini terlalu ekstrim ya. Karena takutnya sujud sahwinya yang batal. Ya sebentar, saya jawab begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di Mughni Al-Muhtajiyah. Wa haka ba'duhum annahu yundabu ayyakula fihi ma subhana man la yanamu wa laysu qala wa huwa laikun bil halih
Qala Az-Zarkasi innama yatimmu idza lam yata'ammada ma yaqtadi as-sujud. Fa in ta'ammadahu falaysa dzalika laikon. Bal al-laik al-istighfar. Qala al-Adra'i wa sakatu 'ani dzikri bainahuma. Wadh-dhahir ini annahu kadzikri baina sajdatai sulbis shalah. Fa in sajada wa lam ya'ti bisyurut, artinya pada orang lo asujud tapi lo memenuhi syarat, lo nih laki abad Walam ya'ti bisyurut, ya tidak walam ya'ti bisyurut, kayak asujud masuk macuma lo nih laki suruti sujud sahwi. Enggak surut. Sebentar lanjut ya. Fa in sajada walam ya'ti bisyurut, qala al-Asnawi ihtamala butlanus shalah li'annahu zada fiha fi'lan la yu'taddu bihi wal muttajahu as-sihhatu. Ini berangkat dari ibarat ini, orang itu sujud tanpa ada kejelasan ini sujud sahwi atau tidak. Hukum sholatnya ini masih hilaf. Yang mengatakan batal itu karena menambah pekerjaan. Kemudian ada yang mengatakan sah. Nah, kalau berangkat dari ini, jangankan cuma meninggalkan niat dalam sujud sahwi, dia itu sujud secara cuma-cuma masih diperselisihkan antara batal sholatnya. Begitu. Untuk tanggapan ke yang sebelah timur itu. Nah, ini kan walam ya'ti bisyurut, apa memang seglobal yang telah dijelaskan Begini, sampai saya terangkan kalau tidak paham ya. Walam ya'ti bisyurut itu orang itu sujud tanpa meninggalkan lengkap sholatnya, tidak meninggalkan abad. Dia itu cuma sujud cuma-cuma. Ya, itu walam ya'ti asyurut. Dia sujud dia itu tidak memenuhi syarat untuk sujud, artinya tidak meninggalkan abad. Kesahan sholatnya masih hilaf. ya. Bagaimana dengan cuma meninggalkan niat sujudnya? Kan seperti itu perbandingannya. Ya, mungkin yang lain saya rasa ini agak beda ya. Maksudnya kita mengakomodir semua ibarat yang yang bukan yang kita cari, karena ibaratnya itu adalah ketika kita tidak melakukan asbab sujud sahwi, ternyata kok dia sujud sahwi. Ini pertanyaannya sah atau tidak, batal atau tidak. Ya, itu mungkin beda. Yang kita fokuskan sekarang di redaksi umumnya, kita sepakat pertama bahwa hukumnya adalah kita wajib niat. Muncullah ibarat di nihayah, ternyata ada khilafiyah. Dipersilakan dibacakan. Yang di nihayah ini copy paste di Syarwaninya. Jadi Syarwani menukilnya itu plek, copy paste. Sama takbirnya. Begini bacaannya. Wa qadiyatut tashbih adamu wujubin niyati sujudis sahwi. Wa fihi niza'un. Sama seperti itu. Di nihayahnya sendiri begitu. Yang di copy Syekh Syarwani dalam Hasyiah Tuhfah itu lafadznya bila tasarrufin, tanpa perubahan, memang yang ada di nihayahnya. Itu intinya wa fihi niza'un itu. Kemudian saya memahami dalam wa fihi niza'un itu ada khilaf. Cuman yang muqtamad versi Romli Al-Walid wajib gitu. Imam Romli Shogirnya juga wajib itu. Gimana? Mungkin bagus ibarat yang lain yang bukan hanya sebatas wa fihi niza'un. Karena ketika hanya sebatas fihi niza'un, memang mafhumnya kita memang ke sana ya, berarti ada khilafiyah seperti halnya sujud tilawah. Cuma mungkin ada ibarat yang soreh mungkin bahwa ini ternyata ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau ya, diterusnya ke bawah itu tidak ada menjelaskan indaman wa maqulu begitu ada, cuman kurang jelas. Yang ada di bawah justru Imam Romli mewajibkan niat sujud tilawah. Yang ada begitu. Setelah tadi wa fi niza'un itu kababanya, justru malah kebalik Imam Romli nggak ada, cuman wa fi niza'un itu. Nah, makanya ya kenapa saya tanyakan ibaratnya ketika mafhum, maka yang saya khawatirkan mafhum itu takutnya yang di sujud tilawah itu nizaknya disamakan seperti sujud sahwi. Kan begini dalam kaidah qaul itu. Ketika al-mu'tamad berarti muqabilul mu'tamadnya gitu kan. Wa fihi niza'un ka sujudit tilawah fi shalah wal mu'tamad wujubu. La khilaful mu'tamad. Begitu kan? Kenapa? Mungkin ada tanggapan? Kemek. Ar-Romli Shogir dan Kabir anggaplah sama mewajibkan. Makanya beliau itu kenapa kok ada istilah al-mu'tamad? Itu kan ketika kita baca dalam Syarwaninya, di sana juga menjelaskan wa amal Ibnu Rif'ah. Nah, Ibnu Rif'ah yang tidak mewajibkan masalah niat sujud tilawah. Apa? Ya, sujud tilawah. Dhaif. Lah ini dhaif. Lah yang kita cari dalam permasalahan niza ini apakah mengacu juga dalam permasalahan sujud sahwinya?
begini Pak, wa qadiyatut tashbih adamu wujubi niyyati sujudi sahwi. Jadi yang dibahas sujudi sahwi wa fihi nizaun. Jadi dalam niyatul sujudi sahwi yang ada nizaun. Dalam sujud tilawah juga nizaun. Kan tadi saya sampaikan, malah kebalik Imam Romli dalam sujud tilawah pun juga mengatakan wajib. Kalau yang tadi Fathul Muin kan gak wajib sujud tilawah begitu. Ya ini kalau dicobakan boleh, dicobakan saja. Ini cari pembahasan yang lebih begitu. Nyumpang segani. Manabi kula memahami dari bahasa waqadiyatu adamu wujubi niyati sujud disahwi yang fihi nizaun dalam nihayah itu kan sekedar cuplikan sebetulnya. Ada cerita yang lebih panjang dari bahasa waqadiyatu adamu wujubi niyati sujud disahwi kiasan ala adami wujubi sujudi niyati sujudi fit sujudi tilawah. Artinya tetap dalam pembahasan itu, dalam konteks memang ulama ada yang mewacanakan, ada ulama yang memang sempat mewacanakan seakan-akan ini iktidoknya tidak mewajibkan niat wujudus sahwi kiasan ala wujudis tilawati. Dalam pembahasan ini banyak dimuat oleh para ulama, termasuk salah satunya dalam An-Nihayah. Nihayah sendiri ulama yang mengatakan iktidoknya ini adalah ala adami wujudi niyati sujudi sahwi kiasan ala adam wujudi niati sujudi tilawati. Di sini masih niza. Adapun kita fahami bahwasanya itu ada perbedaan pendapat yang menyatakan kewajiban niat sujud sahwi dalam kasus sujud sahwi ini belum ada kalau kami pahami seperti itu dalam niyahnya. Sebab dalam redaksi yang lain termasuk dalam i'anahnya itu juga menyatakan wajhul istidlalnya beliau itu kepada kitab Tuhfah dan juga pada nihayahnya. Jadi umpama ini dikatakan beda dengan nihayah, ini kan justru seakan-akan apa yang disampaikan beliau ini beda nanti. Dan juga kalau kita baca juga dalam redaksi yang lain, saya baca singkat karena semua malam takut ngeliat pembahasan yang lain. Kami hilang gitu. Wa qasduhu anha jadi famutlaku qasdihi yakfi fi hadihi ay fi sujudi sahwi dzunatilka sujudi tilawati. Artinya dalam Tuhfah ini cukup dijelaskan bahwasanya dengan pernyataan tadi itu maksud dari qasdu wujudi sahwi itu adalah memang merupakan hal yang kewajiban dalam kasus sujud sahwi dan tidak cukup dalam sujud tilawah. Dengan pernyataan ini maka fakturito al-farqu bainahuma bi anna sawab wujuba fihima idla itasu ila akhirih. Maka terbentahkanlah ulama yang menyatakan bahwasanya sebetulnya terdapat perbedaan antara kasus sujud sahwi dengan kasus sujud tilawah. Hingga yang muktamad pun menyatakan bahwasanya dalam sujud tilawah pun ini wajib wujud sahwi. Wajib niat untuk niat sujud tilawah. Memang dalam hal ini terdapat perbedaan. Dari beberapa sumber referensi yang ada, kalau dapat kami simpulkan, yang terdapat perbedaan itu adalah satu, ada yang menyamakan persis antara kasus sujud sahwi dengan sujud tilawah. Ada yang menafsir dalam masalah kasus sujud di tilawah. Ada yang mengatakan wajib niat sujud, ada yang mengatakan tidak wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib untuk niat sujud tilawah seperti itu. Terakhir sebelum saya kembalikan ke perumus sekaligus musoheh, ini perdebatannya cukup lama, cukup panjang dan cukup menarik. Pertama, musawirin sepakat bahwa ketika melakukan sujud sahwi itu wajib niat. Jadi wajib aniat, wajib qasdun ketika mau melakukan sujud sahwi. Ternyata hal itu memang sepakat di kalangan madhab Syafi'i, diantaranya Ibnu Hajar. Cuma menurut Gus Mujalli ada ibarat yang mengatakan ternyata di nihayah versi Imam Romli beliau juga menyamakan dengan kasus sujud tilawah dalam artian terdapat khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak wajib niat, hanya saja Imam Romli Shogir dan Imam Romli Kabir ini sepakat dalam hal yang muktamad tetap wajib niat. Namun versi beliau meskipun menyatakan yang muktamad Imam Romli Shogir dan Kabir ini wajib niat, tidak menutup kemungkinan atau muqabilnya bisa dipastikan ada yang mengatakan tidak wajib niat. Selanjutnya kami kembalikan ke perumus sekaligus musoheh.
Terima kasih. Alhamdulillah pembahasannya seru walaupun tentu tak nututi dari awal. Tapi yang jelas kalau lihat redaksi awal dari Fathul Mu'innya sepakat Ki. Untuk di Fathul Mu'in sudah diputuskan itu adalah wajib. Tapi kemudian muncul beberapa pendapat dari kitab-kitab yang lain termasuk yang ditampilkan di Nihayah dan Syarwaninya. Ada sebagian atau Imam Romli yang mengatakan bahwa yang muktamad itu menurut abahnya beliau itu sama-sama tetap wajib. Berarti ketika mengacu seperti itu ada yang mengatakan tidak wajib. Terbukti ibarat setelahnya ketika yang dibacakan Gus Mujali tadi pembahasan pertanyaan masalah orang yang meninggalkan kunut itu dengan sengaja atau meninggalkan abad dengan sengaja, itu redaksi pertanyaannya apakah boleh niat sujud sahwi atau tidak, tidak menggunakan wajib ya. Beredaksi setelahnya far'unnya itu yang di nihayahnya, seandainya semuanya sepakat wajib, kan pertanyaannya bukan hal tajuzu mestinya, tapi hal tajibu, niatus sujud sahwi ketika ada orang meninggalkan abad dengan disengaja. Tapi ternyata ada yang pertanyaannya itu menggunakan hal tajuzu, sehingga di jawabannya fi nadharun, cuman yang paling mendekati atau tidak jauh-jauh amat kalau itu dikatakan boleh tidak menggunakan atau tidak boleh tidak niat seperti itu. Berarti kalau saya menyimpulkan sepakat semuanya kalau yang muktamad tetap mengatakan wajib ada qasdu, tapi ada beberapa pendapat atau muqabil muktamad yang mengatakan itu tidak wajib, tapi takbir yang sharih masih belum ditampilkan. Tinggal nanti ya, takbir yang sharih belum ditampilkan. Nanti kalau memang itu disepakati, kita nanti harus cari takbir yang sharih. Karena sementara takbir yang sharih itu yang di atas wa qadiyatut tasbih itu saja yang mengatakan itu adalah kenapa kok tidak wajib. Ketidakwajiban itu cuma dikiaskan kepada ketidakwajibannya dalam urusan niat sujud tilawah. Ya, makanya itu kan ada sebenarnya tasbihnya, ada yang mengatakan ini tidak wajib niat dalam sujud sahwi, itu sebenarnya kias atau diilhak atau dikiaskan kepada tidak wajibnya niat dalam sujud tilawah. Kalau di hadiri ini sebenarnya kan sudah ada pendapat yang mengatakan tidak wajib, seperti yang di dalam anahnya itu. Tapi kita sepakat kalau yang muktamad, kalau pendapat Syafi'i yang muktamad, kita sepakat harus ada qasdu dalam urusan sujud sahwi. Oke. Ini saya bacakan ibarat sedikit. Ini pas. Ini di Fatawi Romli. Gimana? Ini di Fatawi Romli, su'ilah an sujudi sahwi hal yajibu lahu niyatun amla. Wa idza qultum tajibu fa hal yajibu qarnuha bitakbiri kama fi taharrumi shalah am yakfi qasdu sujudi. Wa qad dzakara al-Jalalu Suyuti fi kitab Ashbah wan Nadhair annahu sami'a min ba'di masyayikhihi annal asoha ijabu niyati sujudi sahwi. Sudah. Annal asoha ya? Iya asoha. Ya. Duna niyati sujudi tilawati fi sholat. Wa qala wa alala al-akhir bi anna niyata sholati tastamulu hal i'taraduhu, seperti tadi membahas itu. Wa qala innahu tattaba'a kalam masyayikhaini wa ghairihima falam yaro ahadan dzakara wujuban niyati fi sujudi sahwi illa alal qaulil qadim anna ma'allahu ba'da salam wa amma alal jadid fala bal sarrahu bi khilafihi. Seperti itu. Berarti itu yang mendukung ke yang hilaf ini memungkinkan hilaf memang, tapi itu qaul qadim yang penjelasannya berarti kan ada salam. Yang mengatakan tidak wajib. Berangkat dari itu. Tidak. Ketika kita mengatakan asoh berarti kan ada muqabil asoh. Itu ya. Tapi itu di qaul qadim. Qaul qadim yang itu ba'da salam, mahalnya ba'da salam. Ingat setelah salam baru sujud sahwi lah, itu baru yang dibahas. Kalau yang setelah salam apakah perlu niat atau tidak? Fala yaru ahadan yaqulu bihi. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib, semuanya wajib. Iya, kalau setelah salam kan sudah keluar salat. Ustaz Sahrul kembali. Setelah salam saat bal sarrahu bi khilafihi. Bal sarrahu saya baca lagi ya. Falam yaru ahadan dzakara wujuban niyati fi sujudi sahwi illa alal qaulil qadim. Anna mahalahu ba'da salam. Amma alal jadid fala bal sarahu bi khilafihi. Justru menguatkan saya di bunyinya. Lah enggak Gus, ini ada lanjutannya Gus. Saya lanjutan ya. Bang Gi, mungkin gini ya. Kita mungkin sepakati dari awal sudah sepakat bahwa pada dasarnya kita sepakat bahwa menurut kaul muktamad atau kalau bahasanya Pak Sahrul barusan al-asoh itu tetap wajib.
Ya, maka ketika ada asoh, ketika ada mutamat mesti ada muqabil. Terbukti dari beberapa pendapat-pendapat yang ditampilkan baik yang di nihaya atau yang lainnya mengatakan ada niza dan sebagainya. Itu berarti ada pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk niat dalam hal sujud sahwi. Saya kira seperti itu. Ini ada lanjutannya Ustaz, ada lanjutannya. Tadi yang mengatakan muqabil itu wa tasrihil ashabi bi adami wujubi niyati sujudi sahwi mamnuun. Seperti itu. Itu Ba'da salam. tidak ada yang ba'da salam di sini. Tapi lanjutannya kan seperti itu tadi. Nah, ketika misalnya kita sepakati, kita simpulkan bahwa menurut asoh atau muktamad, maka niat ketika sujud sahwi itu adalah wajib. Tapi menurut muqabil asoh ada yang mengatakan, ada Syafi'iyah mengatakan tidak wajib. Sepakat Gi? Al-Fatihah. Terakhir ini Wakiyah. Pertanyaan saya itu sering terjadi, mungkin imam itu lupa ya kalau sujud sahwi itu 2 kali. Jadi ada kejadian sujud sahwi tapi 1 kali gitu. Jadi sujud sekalian, Pak Toju, Pak salam. Jadi makmumnya bingung. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini sebenarnya bagaimana untuk imamnya? Kalau misalkan setelah assalamualaikum diingatkan, Ustaz kok sujudnya cuma 1? Nah, bagaimana lanjutannya? Atau ketika imamnya oleh tung sujud terus assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya ini gimana? Apa sujud tung lagi kemudian salam atau langsung salam juga gitu? Ini banyak ini pertanyaannya. Kalau tidak banyak, 1 kejadian. Iya, cuma mungkin kalau diurut pertama mungkin ketika melakukan sujud sahwi hanya 1 kali. Imamnya 1. Imamnya 1, tidak ada imam 2. Ya. Tapi imam melakukan sujud sahwi. 1. Ini fokus ke jemaah ya. Atau munfarid dulu, langsung fokus ke jemaah. Imamnya sujud sahwi tapi cuma 1 kali. Langsung salam. Makmumnya kelendeng. Nah, jadi sebenarnya makmum ini kondisinya tahu bahwa sebenarnya sujud sahwi itu 2 kali, ternyata makmum cuma sujud 1 kali. Tindakan makmum ini mengingatkan atau bagaimana? Atau letorot sekali? Atau letorot, dan ada yang mengatakan boleh sah 1 kali. Nireng, dipersilahkan. Tadi malam memang saya sempat baca dalam kitab apa itu karangan beliau Al-Ajibah. Beliau itu memang sempat menanyakan hal itu kepada gurunya, bagaimana ketika ada orang itu sujud sahwi, kemudian dalam sujud sahwinya itu tidak sempurna, lupa boleh. Apakah boleh untuk sujud sahwi lagi? Hanya seperti itu. Maka saya katakan di awal tadi jawab separuh ini, tidak menjawab semuanya. Ketika ada kasus orang itu mengerjakan sujud sahwi, kemudian dalam mengerjakan sujud sahwinya itu dia itu lupa, apakah boleh sujud sahwi lagi untuk itu? Di awal kan aturan dasarnya ketika dia itu melakukan sahun 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka kan aturan sujud sahwinya kan sama, tetap 1, ya 2 sujud lah istilahnya. Kemudian ketika dalam mengerjakan sujudnya, sujud sahwinya dia itu kurang 1 semisal, lupa memang, apakah boleh sujud sahwi lagi untuk itu? Lah di sini beliau menyatakan itu tidak diperbolehkan seperti itu. Biasanya kepada lafaz yang maka endingnya dari itu nanti ketika dia itu melakukan lagi, maka dia itu dianggap tala'u fil ibadah, mengerjakan hal-hal dalam sholat yang laisah bimasru'ihi, ya batal gitu. Konteks dasarnya seperti itu. Ya mun bagus, mun sikilon salam, mun marin salam ya apa? Ini yang sikilon salam, umpan sikilon salam, mun marin salam kan tidak ada pembahasan. Sikilon salam, umpama dia itu nambah, kan oleh nambah, umpama nambah ya batal, karena dia itu dianggap tala'u fil ibadah, dan juga dia itu mengerjakan fi'lun sesuatu yang laisah bimasru'. Iya koran. Koran. Ini kan nambah sujud sahwi lagi. Ini bukan. Sujud sahwi langsung. Ya. Iya, makan bukan pertanyaan semua langsung. Maka kan saya mau kodim. Ini jawab separuh kata saya seperti itu. Kalau imamnya sujud sahwi 1 terus salam, itu apakah sudah selesai dan enggak sah? Saya. Sah imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Lagi baik sah imam. Lah makmum masih oling kan? Itu kok 1 ya. Jadi apakah makmumnya ini asal kedua kemudian salam? Faro terus. Kira lagi mau faro. Kula coba baca Arab birgi ken maki nih Kak. Walau saha fi sujudi sahwi
ka'an sajada ihdas sajadataini thumma salama aw qama sahiyan qabla ayyati bis sajadati saniyah falaisa lisyafi'ina sun fi hukmi hadhihi sahwi walakin madhhabu sa'ir ashabina wa huwa qaulu kafatil fuqaha annahu la hukma li hadha sahwi bal ya'ti bis sajadati saniyah wa yusallima angken ke Gus kilo mari Gus kula gini temen nikah ki baca kilo balik kilo baca selesai gue bukan ini dalam hawi fi fikir matawi fi fikir samiyah demak lagi mungkin lianna sujud sahwi nafsahu jibron falam yaftakiru ila jibroni kasomin mutamatti lemma kana apa celok pati katela gitu. Tapi yang jelas ini kalau seperti ini kalau seperti ini pada dasarnya belum ada nas dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i yang sore. Akan tapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa lupa tidak menyempurnakan sujud sahwi tidak ada hukum apa-apa. Berarti kalau tidak ada hukum apa-apa, sholatnya tetap sah. Bukan begitu. Ya gimana? Tidak melahirkan sujud sahwi lagi. Iya. Bukan bahasa tidak ada sholat tuh kan? Seperti yang saya awal sampaikan. Iya, tidak menjadikan sujud sahwi lagi biar tidak tasalsul. Gitu. Ada bahasa sujud soleh. Namun ketika dia ingat hendaknya yang melakukan sujud yang kedua kemudian salam kalau ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in sajada imamuhu lazimahu mutaba'atuhu. Wa illam ya'rif annahu saha hamlan lahu ala sahwi. Hatta lawik tasoro sopo al imam ala sajadatin wahidatin. Iyo sajada sopo al makmumu ukhra sujud kang weni. Lihtimali tarkil imami lahe. Ada bahasa sajadah al makmum ini kayaknya wajib soalnya berangkatnya dari bahasa lazimah benih nihayatul mu'tad ila sarhil minhaj maktab samilah. Kemudian dalam Fatawi Kubro ini juga ada bahasa yang sama, saya baca singkat saja karena semua maklum. Anna sujudas sahwi bi fi'lil imami lahu yastaqiru alal makmumi. Artinya ketika imam sujud sahwi maka sujud sahwi itu menjadi hal yang yastakir bagi makmum. Wa yasiru karrukni hatta law sallama ba'da salami imamihi sahiyan anhu lazima ayyauda ilaihi in qaruba al faslu makmum. Ya. Artinya meskipun umpama dia itu ikut salam bersama imam karena nasiyan anhu maka dia tetap dianjurkan untuk sujud sahwi seperti itu. Tidak perlu mufaraqah di sini kayaknya. Ada pembahasan mufaraqah di sini. Karena ketika paham maksudnya. Nah, begini, konsep dasarnya adalah ketika imam itu melakukan sujud sahwi meskipun satu kali, maka sujud sahwi bagi makmum ini adalah menjadi hal yang yastakir, menjadi kewajiban. Di sini dibahasakan karrukni. Bahasanya kayaknya seperti rukun. Ya maka makmum wajib sujud sahwi. Wajib dua makmum. Yang tidak dua batal. Batal. Terpaksa batal rukun. Batal ini. Karena di sini dibahasakan ketika imam itu mengerjakan sujud sahwi, meskipun melakukan satu imam yang kelopet, maka menjadi hal yang lazim sujud sahwi bagi makmum aturannya. Dibahasakan karrukni. Hingga meskipun dia itu lupa tidak sujud sahwi, meskipun dalam hari salam, ia wajib kutub balik boleh dari kebahasan untuk sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Wajib sempurnakan, jangan orang imam sekelero. Itu tidak perlu niat mufaraqah karena imamnya sudah selesai. Ya, taslim. Taslim ki. Al-Fatihah. Katin apa? Nikah lanjut apa? Cukup ki. Kami simpulkan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 pembahasan. Pertama, bahwa ketika Nabi tidak melakukan kunut di bulan Ramadan nisful akhir, maka sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Kapan nisful Ramadan nih kan? Tanggal 16 ke belakang. Yang kedua, pembahasannya
adalah dalam melakukan sujud sahwi, maka pertama yang muktamad wajib untuk qasdu atau niat melakukan sujud sahwi. Tetapi ada muqabil muktamad versi Imam Romli mengatakan tidak wajib. Muqabil muktamadnya disebut dalam kitab Nihayah. Pembahasan yang ketiga, ketika imam dalam melakukan sujud sahwi hanya melakukan satu kali dan itu dikarenakan faktor lupa, sedangkan makmum keadaan ingat atau mengetahui bahwa imamnya hanya melakukan sujud sahwi satu kali, maka bagi makmum ini wajib untuk melengkapi sujud sahwi yang kedua tanpa niat mufarokoh. Tapi nunggu setelah salam kedua. Oke. Cukup ya? Dari saya pribadi jika ada kesalahan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.